Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkohi Budiarti dari Prodi Manajemen Semester 5 Universitas Masa Sakti Bekasi dengan NIM 28920500001. Video saya ini untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK CAMAK. Jadi di sini ada topik pembahasannya. Yang pertama ada pengertian anggaran, lalu yang kedua ada manfaat anggaran, yang ketiga ada fungsi anggaran, yang keempat anggaran penjualan, lalu ada manfaat anggaran penjualan, yang keenam ada dampak tidak disusunnya anggaran penjualan, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, dan ada metode penyusunan anggaran penjualan, serta ada langkah dasar membuat anggaran penjualan. Yang pertama ada pengertian anggaran. Penganggaran perusahaan atau bisnis budgeting adalah proses menyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Anggaran adalah hasil atau output dari proses penyusunan anggaran. Selanjutnya ada manfaat anggaran. Manfaat yang pertama, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, atau mengarah pada tujuan bersama. Lalu yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Lalu yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan divisi yang lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen produk. Lalu yang keempat, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah diterapkan. Lalu yang kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Lalu yang keenam, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer serta karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawannya. Adapun fungsi anggaran, yang pertama ada fungsi perencanaan, lalu fungsi koordinasi, ada fungsi pelaksanaan, dan juga fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lainnya. Fungsi yang kedua yaitu koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Lalu ada fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Artinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Lalu, pekerjaan yang disetujui untuk dilaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpang dari anggaran. Lalu, anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Lalu, fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan. Yang pertama, anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian, atau bisa kita sebut dengan controlling.
Lalu pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama yaitu membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan merugikan. Yang selanjutnya ada pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Dalam bisnis, sales budget bertindak sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Jenis anggaran ini berguna sebagai pengingat untuk memenuhi rencana dan juga target. Lalu, mengapa diperlukan anggaran penjualan? Anggaran penjualan dapat diperlukan karena yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, untuk memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Lalu, dapat memberikan informasi dalam profit planning control. Selain itu juga untuk mempermudah pengendalian dalam penjualan. Adapun dampak tidak disusunnya anggaran penjualan. Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama ada faktor pemasaran. Luas pasar entah itu bersifat regional, lokal maupun internasional, serta persaingan yang ada di dalamnya, entah itu oligopoli, monopoli, ataupun bebas, dan juga konsumen yaitu terkait bagaimana selera konsumen, entah itu konsumen akhir atau konsumen industri, akan membuat anggaran perusahaan terpengaruhi. Lalu yang kedua ada faktor keuangan. Perlu kita garis bawahi bahwa anggaran penjualan juga dipengaruhi oleh kemampuan modal yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan masih banyak lainnya. Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomis. Perusahaan pun perlu memperhatikan bahwa meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba ataupun sebaliknya. Lalu yang keempat ada faktor kebijakan perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan adalah seperti membuat produk dengan kualitas terbaik, sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang ada di bawahnya pada perusahaan lainnya akan tertutup. Faktor yang selanjutnya ada faktor perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk akan sangat mempengaruhi anggaran, seperti peningkatan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumsi pakaian, susu, mainan, dan bahan pokok lainnya. Lalu ada faktor kondisi politik, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Faktor internal yang terjadi pada suatu negara akan turut mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan perusahaan. Lalu ada juga faktor teknis. Faktor teknis dalam hal ini seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan dan bahan baku dan juga biaya tenaga kerja yang murah. Lalu ada faktor lainnya dan dalam hal ini adalah beberapa hal yang terkait dengan musim tertentu dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat. Selanjutnya adalah metode penyusunan anggaran penjualan. Menurut Harahap 2008, beberapa metode dalam penyusunan anggaran yaitu yang pertama ada otoriter atau top-down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dan penyusunannya. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahannya. Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan yang karyawannya tidak memiliki cukup keahlian untuk menyusun anggaran. Atasan bisa saja menggunakan jasa konsultan atau tim khusus untuk melaksanakan. Lalu metode yang kedua adalah demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan, di mana diserahkan sepenuhnya
dalam menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa depan. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan juga berlarut. Metode yang ketiga adalah campuran antara top-down atau bottom-up. Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode di atas. Penyusunan anggarannya dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi, pedoman dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan. Nah, yang terakhir di sini ada langkah dasar membuat anggaran penjualan. Yang pertama, pilih periode yang tepat. Kita harus memutuskan periode penganggaran. Jangka waktu ini biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Periode yang kita pilih akan tergantung pada apa yang dijual dan dibutuhkan oleh bisnis kita. Lalu yang kedua, cek persediaan dan juga harga untuk memprediksi penjualan di masa depan. Kita perlu mengetahui tentang kondisi dan ketersediaan produk serta dipertimbangkan apakah harganya lebih baik tidak berubah, dinaikkan, atau diturunkan. Lalu yang ketiga, periksa data penjualan kita di periode sebelumnya. Yang keempat, bandingkan data kita dengan industri saat ini. Dengan membandingkan data penjualan kita dengan data perusahaan serupa lainnya, kita dapat memperoleh perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan kita. Lalu yang kelima, konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan kita, supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget, dan ada baiknya konsultasikan hal ini dengan tim penjualan dan pelanggan kita. Lalu yang keenam, menilai tren pasar saat ini, dan yang terakhir yaitu barulah kita membuat anggaran penjualannya. Oke teman-teman, jadi di sini ada rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman yang bernama Tuk Tuk. Dan di sini ada rencana penjualannya yaitu pada bulan Januari sebesar 2 juta, pada bulan Februari ada 2.250.000, lalu pada bulan Maret 2.500.000, bulan April 2.750.000, pada bulan Mei sebesar 3 juta, dan pada bulan Juni yaitu 3.250.000. Dan di sini ada syarat pembayarannya yaitu 40% penjualan tunai dan 60% untuk penjualan kredit. Pola pembayaran kredit tersebut adalah 75% untuk 1 bulan dan 25% untuk 2 bulan. Lalu penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500 dan juga sebesar 2.000. Lalu jumlah bad debt-nya diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Dan di sini kita diminta untuk membuat anggaran per bulan Januari sampai bulan Juni 2020, yaitu anggaran penerimaan cash, anggaran piutang, dan anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Oke, langsung saja kita masuk pada perhitungannya. Jadi di sini pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni ada anggaran penjualannya yaitu Januari sebesar 2 juta, pada Februari 2.250.000, lalu pada bulan Maret 2.500.000, pada bulan April 2.750.000, bulan Mei 3 juta dan bulan Juni 3.250.000. Dan di sini ada bulan November dan Desember ini yaitu 2019. Ini adalah pendapatan dari penjualannya. Lalu di sini ada penjualan kreditnya 60% dan 40%-nya tunai. Dan untuk pola pembayaran kreditnya adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Oke, jadi berdasarkan keterangan di atas kita bisa mencari untuk anggarannya. Jadi di sini pemasukan pada bulan Januari mendapatkan sekian, itu dari penjualan bulan November. Jadi perhitungannya 25% dikali dengan penjualan pada bulan November, lalu dikurangi dengan 0,5% dikali dengan 60%, lalu dikali dengan D4. Waduh. Oke teman-teman,
Jadi berdasarkan keterangan di atas kita bisa menghitung. Jadi untuk pemasukan bulan Januari ini kita mendapatkan sekian. Ini didapatkan dari penjualan pada bulan November, yaitu 25% dikalikan dengan penjualan bulan November, lalu dikurang dengan 0,5% dikali 60% dikali lagi dengan penjualan bulan November. Kenapa bisa 25%? Ini didapatkan dari pola pembayaran kreditnya. Karena dari November ke Januari itu 2 bulan, sehingga kita menghitungnya dengan 25%, lalu dikurang dengan 0,5% ini adalah bad debt-nya. Jadi kita menghasilkan pada bulan Januari yaitu 370.500. Lalu pendapatan Januari berdasarkan bulan pada bulan Desember ini yaitu 60% dikali dengan 75% dikali dengan penjualan bulan Desember. Kenapa 75%? Karena dari Desember ke Januari hanya 1 bulan, sehingga kita memakai yang 75% dan mendapatkan 900.000. Lalu pada bulan Januari ini kita menghitungnya dengan 40% dikali dengan anggaran pada bulan Januari. Dan begitu pun seterusnya, yaitu bulan Februari, Maret, April, dan juga Mei. Berdasarkan perhitungan ini, kita bisa cari untuk total penerimaannya. Jadi pada bulan Januari, total penerimaannya sebesar 2.070.500, pada bulan Februari 2.294.000, pada bulan Maret 2.506.500, pada bulan April 2.780.750, pada bulan Mei 3.055.000, dan pada bulan Juni sebesar 3.329.250. Lalu setelahnya kita bisa mencari AR atau piutangnya. Pada bulan Januari ini sebesar 1.270.500 kita dapatkan dari ini pada penjualan pada bulan November dan juga Desember ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan ini. Lalu pada bulan Maret kita jumlahkan 494.000 ditambah dengan 900.000 sehingga mendapatkan 1.394.000. Lalu pada bulan Maret yaitu 494.000 ditambah dengan 1.012.500 sehingga mendapatkan AR-nya yaitu 1.506.500. Begitupun seterusnya sampai dengan bulan Juni yaitu 2.029.250 rupiah. Setelah kita ketahui piutangnya, di sini kita bisa mendapatkan bad debt-nya. Bad debt ini kita dapatkan dari penjualan bulan November dikalikan dengan 60% dan dikali dengan 0,5% dari penjualan kredit. 0,5% yaitu bad debt-nya sehingga mendapatkan 4.500. Lalu pada bulan Desember ini bad debt-nya sebesar 6.000 yaitu dari penjualan bulan Desember dikali dengan 60% dikali lagi dengan 0,5%. Lalu bulan Januari dapatkan 6.000, bulan Februari 6.750, pada bulan Maret 7.500, pada bulan April 8.250, pada bulan Mei sebesar 5.000 dan pada bulan Juni yaitu 9.750.